game yang kedua ini. Ya, untuk drafting phase-nya, di mana mereka masih berada di area second pick untuk kali ini, Mo. Yap. Oke. Perubahan karena sebenarnya tadi di match sebelumnya Kamboja juga nggak yang terlalu concern banget sama Hilda kan, dan di saat Hildanya mungkin mau coba untuk dioptimalin, masih belum maksimal nih hasilnya untuk Kamboja, tapi Matilda yang masih menjadi band utama dari Saudi Arabia sekarang. Masih support ya. Aku pikir tadi harusnya Angela masih terbuka nggak sih? Masih. Iya, aku pikir tadi Alvanya mau coba untuk disatukan dengan adanya support Romar, tapi ya kita bakal lihat nih, karena Kamboja juga masih nutup karya pattern dari mid lane ya. Chushin ini masih menjadi potensial hero yang tinggi banget untuk di ban, sedangkan dari Kingdom of Saudi Arabia ya. Mereka bisa ngejawab lagi sih nutup karya power assassin-nya mungkin dari Hayabusa, Ling, Fanny, karena itu tadi mungkin aja Battle of Assassin bisa muncul, tapi tidak, masih dengan adanya chips. Oke, chip yang di band sekarang masih ya, walaupun memang udah kena nerf banyak banget juga, selalu ada nerf yang dialami oleh chip, tapi nggak ngebuat dirinya jadi dilepas. Oh, ini handphone coach nih pakai. Apa tuh? Wow, coach handphonenya coach. Wah, pantesan jago banget kayaknya nih ya. Kayak ada ilmu-ilmu dari coach yang terserap ya tuh dipegang. Tertular ya. Handphone coachnya merasuk ke teman-teman dari tuan rumah kita ini. Yang ngebuat ada satu boostingan yang ya bisa membuat tim tuan rumah merajut asanya, tapi ya satu hero dulu yang bakal coba untuk mereka tutup. Menyelipkan hero-nya Tegami nggak tahu. Mereka mau coba untuk tutup ke arah dari potensial hero-hero badan XP seperti Gatot, tapi ternyata masih same pattern ya. Hayabusa masih menjadi concern untuk banning dari Kingdom of Saudi Arabia kali ini. Yap. Yes, itu dia the power of assassin yang mungkin ya nggak mau ya head to head sama Hayabusanya untuk Nolan nantinya. Dan ketiga yang di band dulu nih sekarang dari Kamboja mau ngincer ke arah mana masih banyak sih, tapi menurut aku ini Fovius bisa di notes lah. Fovius ya, ya sih bisa jadi salah satu opsi, tapi wah ternyata respect adalah kunci ya untuk game kali ini. Ada Nolan yang langsung tanpa pertimbangan panjang mereka coba untuk tutup. Kontestasinya lumayan banyak sebetulnya sih, antara Fovius lagi yang bisa jadi pilihan, atau mereka mau take over kayak probabilitas hero lain sih. Tapi mungkin menurutku Fovius pilihan yang nggak begitu buruk sih untuk lagi diamankan oleh tim tuan rumah. Atau Yves bisa. Yves banyak nih cip ya untuk match point dari tim tuan rumah. Mau coba untuk ngambil ke arah dari sisi Gatot Kaca terlebih dahulu. Wow, ini menghindari dan juga bisa mengurangi karya power stick teamfight yang bisa dihadirkan sih oleh timnas Kamboja. Aku udah ngeliat Gatot Kaca yang mereka pick. Oke. Setuper ya yang diambil dulu, walaupun ya kita masih belum tahu nih Gatot Kacanya bakal ada di mana, bakal ada di Pink kah, bakal ada di Lurks kah. Kita masih mencari tahu bersama-sama untuk juga melihat dua yang akan langsung diamankan kembali bermain untuk Aurora. Ini Nabi kayaknya masih Aurora dan Hylos sekarang. Wah, Yves lagi nggak sih ini? Adu slow effect ya, menghindari satu serangan yang hasilkan nih dengan adanya tambahan movement speed dari Singular Pathway. Dan dari tim tuan rumah bakal menjawab ke area mana, high ground defender lagi ya seperti yang di-mention, dibalut dengan adanya power dari jungler. Kalau tadi kan kita lihat mereka langsung secure junglernya ya. Dengan tidak adanya Nolan, assassin power lagi kan yang bakal dimunculkan oleh
Rafa kali ini karena Moskov terlebih dahulu yang mempertimbangkan mungkin Fanny yang muncul, tapi ternyata Fanny ini Widih. diambil sendiri nih oleh Kingdom of Saudi Arabia. Yap, wow. Dan bahkan Moskov-Moskovnya sekalian diambil ya. Wow, oke Jadi gue oke. pikir mereka ngambil Moskov karena Fanny-nya bisa ada di tangan dari Tegami ya. Tapi justru paketan langsung. Yap. Oke. Dan dari pick ketiganya dulu nih ya. Mereka mau coba untuk ambil stoppernya sekarang kah Hilda lagi ternyata, tapi mungkin sekarang Hildanya bisa dilempar ke EXP aja sih. Mungkin ya akan lebih baiknya bisa oper ya dari job desk-nya. Tapi ya let's see, dua hero masih cukup fleksibel dari timnas Kamboja. Yang belum terlihat adalah Power, Cool, dan juga XP Lane harusnya untuk timnas Kamboja. Sedangkan dari King of Saudi Arabia Kingdom, mereka bakal coba untuk nutup ke arah mana nih? Mid lane oke sih, Yif yang tadi kita mention bisa di respect ban terlebih dahulu. Target ban ke mid lane juga nggak buruk sebetulnya untuk timnas Kamboja. Yes, Yif ya. Bisa jadi combo juga. Tapi sebenarnya kalau nggak Yif pun, nah oke masih ada Yif ternyata. Berarti opsinya bakal ban ke arah Vexana juga nggak sih ini nantinya untuk ya mengantisipasi adanya area of effect dan juga crowd controlling effect yang cukup besar. Ya, setuju sih. Itu target ke arah itu hero-nya juga bisa jadi jawaban ya dari teman-teman timnas Kamboja. Sedangkan tim tuan rumah, mereka udah punya Moskov. Justru ini kebalikannya, mereka bisa nutup karya power hero mid gold lane lagi sih. Entah karya Harry yang bisa jadi jawaban, atau Clean, tapi ternyata tidak. Concernnya justru karya junglernya dulu nih, menghindari Battle of Assassin nampaknya dari seorang Rafa. Oke. Tapi kalau bicara tentang assassin masih banyak ya untuk opsinya. Seperti masih ada Lancelot yang jadi Ada Joy. power pool hero juga. Iya, Joy juga nih. Joy yang bahkan dan band kelima harusnya kalau memang concern ke arah midnya, Vexana bisa di ban nih sekarang. Either Vexana, masih ada Cecilian juga kalau kita ngomongin karya high ground yang memang mau coba untuk mereka persempit ya hero-hero utility. Banyak banget sih opsinya sekarang variable hero untuk mid lane, tapi ternyata timnas Kamboja memilih untuk ngebalancing aja dari segi banningnya. Mereka melihat belum ada power hero badan lagi ya, dan kemungkinan Idit muncul sudah ditutup. Sedangkan dari tim tuan rumah kita kali ini satu hero terakhir, targetnya mengarah ke area dari jungler lagi nggak nih? Mau benar-benar mempersempit Tegami punya hero ya, kayak mungkin Alphanya, fighternya juga masih ada Julian, assassin yang tadi dimention juga masih ada Joy, masih ada Lancelot yang bisa jadi opsi. Terlalu luas sih, atau gold lane-nya juga bisa jadi target selanjutnya sih buat Kingdom of Saudi Arabia. Yes, alright. Dan akankah mengincar ke arah assassin jungle-nya? Tapi enggak. Ternyata lebih ke Hari terlebih dahulu yang ditutup sebagai power dari gold lane-nya. Alright. Masih banyak sih sebenarnya kalau misalkan bicara tentang bagaimana tadi Yui Fendi juga pakai sempat Iritel, terus juga tadi sempat pakai Beatrix. One-one-nya bakal di-deny nggak sih? Apa enggak? Apa dilepasin lagi? Karena kan udah ada Moskov ya, biar head to head aja main menangin range lagi. Atau mau main yang lebih aman untuk adanya sergapan dari Fanny. Masih ada Brody, underrated banget sih. Tapi Bruno ya main range aja ternyata. Iya, main range dan masih tetap resiko sih jujur ngomongin Bruno. Karena self defense-nya nggak begitu cukup, kecuali dia punya WON nanti. Satu-satunya penangkal dari damage yang bisa masuk, nggak cuma dari Rafa tapi Lunar juga yang perlu dipertimbangkan. Tapi kita akan lihat eksekusinya seperti apa nih dari posisi Yufendi di area laning-nya. Sedangkan dari tim tuan rumah kita, mereka mau coba untuk ngambil ke area potensial hero mana. Gatot ini akan ada di tangan dari siapakah ya, sebenarnya akan menguak posisi dari Gatot itu sendiri.
editnya udah ditutup ya. Vexana yang tadi di-mention untuk di-ban terbuka dan zoning out nih kayaknya. Cici loh yang menjadi pilihan pick dari tim Nas tuan rumah kita Kingdom of Saudi Arabia. Yes, itu dia Vexana dan Cici yang akan semakin happy ya nantinya untuk bertemu dengan hero-hero yang punya durability tinggi. Dan berarti belum terlihat nih apa yang akan digunakan oleh Tegami. Mau main Assassin kah? Mau main Lancelot? Atau ya kalau misalkan bicara tentang fighter jungler ya Alpha juga masih terbuka sih sebenarnya. Cuman Hisunji! Wow. Dua marksman lebih baik nampaknya untuk timnas Kamboja. Plus minus ya jujur ya kalau ngomongin dua marksman kayak gini, karena ya balik lagi ada waktu yang harus dia untuk line up ya. Oke, kita akan melihat ini dia battle yang cukup menarik ya harusnya. Fanny versus si Sunshin. Kalau ngeliat dari Fanny-nya ini membawa Kara Rapture, Season Hunter. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari Fanny ada adjustment juga kan yang didapatkan untuk Fanny itu sendiri dengan gameplay yang harusnya agak sedikit berbeda. Makanya eksplorasi untuk itemization ini untuk Fanny udah lumayan luas. Kayak sekarang nih udah biasanya build ke arah War Axe untuk team fight, untuk durability, karena dia harus gesek dulu, dapetin 2 stack baru bisa cutthroat. Karena kayak player-player Fanny yang masuk dengan cutthroat ini bakal susah banget. Dan bahkan kayaknya ada sedikit agresivitas yang hanya bertukar untuk men-trigger resource aja nih. Revitalize sama-sama dikeluarkan. Ya dari Pink dan juga Yui, so far so good. Ini jadi pola awal yang bakalan kita lihat kembali ya dengan adanya sosok Hilda yang kali ini kembali ditempatkan sebetulnya di area objektif roamer. Cuman kita akan lihat nih keefektifannya akan seperti apa lagi-lagi ya di tangan Yui, dan belum ada early agresif yang menumbangkan karya korban jiwa. Tapi sebetulnya kalau kita ngeliat dari Pink juga udah mulai mantau karya kejauhan dari sosok Tegami. Cuman ya gitu, masih belum ada impact yang signifikan. We don't know di area objektif top lane-nya nih. Yufendi yang sudah mulai ditemani oleh Yui. Yes, oke. Permainan skill cable bakal coba untuk langsung mengincar, dan Yui berhasil untuk dihilangkan. First blood didapatkan oleh Rafa. Tapi dengan adanya serangan jarak jauh dari Tegami masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan sedikit punishment atas apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Tidak ada revitalize lagi, bahkan upaya untuk ngecamp di rumputan pun digagalkan ya dengan adanya one hero mobility ini dari Assassin. Rafa dapetin modal awal yang cukup signifikan banget sebetulnya untuk Fanny dengan 1 poin eliminasi. Apalagi kalau kita ngomongin karya objektif Turtle, sebetulnya ini jadi naturally Assassin ya. Match-up-nya juga karya Marksman Fighter yang ngebuat akan ada delay dari kedua belah jungler untuk gak langsung poking atau setup karya objektif Turtle yang udah mulai dimancing nih sebetulnya oleh sosok Clears di area objektif hutan. Yap, alright. Tapi untuk sekarang dari Turtle yang sudah muncul, bakal coba untuk di-poke tipis-tipis dulu. Ini poke damage dari Nabi juga udah mulai kerasa menyebalkan ya dengan Hailstone Blast-nya. Namun bakal dipegang dulu nih Lambada-Lambada dengan Mountain Shocker yang telah dibuka. Tapi Rafa sudah mulai hadir untuk bisa memaksakan adanya 1 buah kontes, namun gagal ternyata dengan adanya Retribution on point dari Tegami. Turtle bisa didapatkan, tapi untuk kali ini Tegami beda nasib. Tegami nggak tumbang, justru Yui yang akan diincar terlebih dahulu. Namun masih ada movement juga untuk Yui-nya kabur dari area peperangan. Nyaris tadi ada kaki yang terikat dan tidak bisa pulang dengan selamat dari sosok Yui, dan juga sebenarnya tadi ada Rafa yang hampir jadi pertukaran lagi ya. Tapi untungnya Rafa masih bisa pulang dengan selamat, dan akhirnya ini 1 buah pertukaran dari timnas Kamboja setelah mengalami kerugian first blood yang diamankan oleh Rafa. Tempo kembali menurun dan pandangan dari kedua belah tim juga udah mengarah ke area masing-masing gold lane, dan harusnya di area bawah itu bakal jadi Infinity War aja nggak sih dari Lex dan juga Moshi nggak bakal ada habisnya, walaupun Moshi dipaksa untuk pulang melakukan regenerasi terhadap HP yang dia miliki. Iya, karena secara damage bisa dikatakan Cici lebih unggul ya. Tapi untuk power late game juga aku ngelihat dari Saudi Arabia punya power yang lebih sih. Mereka punya 2 hero nantinya untuk bisa split push. Mereka juga punya Cici yang akan semakin durable lagi nantinya di lini paling depan. Sementara kalau ngelihat dari tim Kamboja,
mereka agak sedikit harus naikin tempo sih. Karena kita bisa katakan untuk Bruno juga kan terbilang hero yang bisa nge-damage di early game. Jadi harus lebih main agresif lagi. Continuous damage-nya yang membuat tim fight di area top lane-nya pun so-so banget ya cukup stabil lah dari kedua god lane. Dan mungkin yang nggak stabil adalah perjalanan Rafa nih untuk ngambil karya orange buff-nya. Udah mulai kedatangan, kamu pemain nggak diundang, ada 4 pemain bahkan dari timnas Kamboja. Karena Guardian ya connect karena 2 orang sekaligus. Dan bahkan Rafa meninggalkan orange buff-nya, dia bakal mengincar ke di belakang. Tapi lihat bagaimana Tegami bakal mengincar ke arah Livin. Walaupun ada Eternal Guard yang masih menyala, membuat akhirnya pertukaran tidak menjadi adil. Dengan adanya Rafa kembali mengincar lini belakang, namun tidak ada damage yang bisa disumbangkan lebih lagi. Cukup berbahaya sehingga kedua tim memilih untuk disiplin, untuk mundur satu sama lain. Tapi setidaknya ini keunggulan buat Saudi Arabia nggak sih? Mereka dapetin point kill terhadap junglernya loh. Itu dia ya posisi Tegami yang jujur tadi out of position banget. Yang ngebuat akhirnya ada satu buah keuntungan yang bakal di netralisir lagi nih sama Yufendi, tipis-tipis, pok di area top lane, dari set itemnya. Kita udah lihat juga tadi lumayan udah bisa catch up ya, Heptasis sudah di tangan. Dan kalau kita bicara soal damage deal leaderboardnya juga ya ini masih sosok banget sih. Yang perlu dipertimbangkan adalah ya posisi dari sosok Tegami nih yang perlu lebih dikalkulasi lebih wise lagi sih, karena balik lagi dia output damage deal yang berarti banget. Dan posisi dari Tegami dengan adanya beberapa punishment yang bisa muncul karena dirinya, apalagi Turtle udah mulai muncul, ini juga perlu diwaspadai, dipertimbangkan lagi karena udah mulai dipantau harusnya oleh kedua belah tim. Yes, tapi belum ada yang coba untuk pegang. Nah ini Moshi bakal ada di garda terdepan juga. Sementara Yui Fendi udah mulai join the fight untuk masuk ke area tengah, namun dipaksa untuk mundur lagi. Kontrol objektifnya dipegang nih sekarang sama Kamboja, tapi Lix sudah mulai hadir dari lini belakang. Tapi ternyata masih bisa didapetin last hit-nya di tangan dari Moshi. Walaupun tadi ada sempat retribution ya yang dibuka sama Tegami. Tapi untungnya ya menyelamatkan hari dari timnas Kamboja. 2 turtle in total diamankan, reset lagi, early rotasi dengan 15 detik. Waktu arus dari mobilitas turtle-nya dimaksimalkan dengan baiknya untuk mengunci pergerakan dari sosok Lunar dan akhirnya ngasih space. Dan sebenarnya ini jadi awal yang baik ya buat timnas Kamboja. Mereka lagi pegang di berbagai arahnya ya, baik dari Yufendi-nya yang masih perfect KDA dan space dari Yufendi yang dari tadi nggak disambangi, ini juga perlu diwaspadai sih untuk late game-nya karena continuous damage-nya di awal yang ngebuat Lunarnya sama sekali jadi harus main safe banget di area top lane justru. Yap. Walaupun sebenarnya kalau kelihatannya dari segi kontrol objektif dipegang sama Kamboja ya, tapi masalahnya goldnya juga nggak yang terlalu terpaut jauh, nggak nyampe ke angka 2000 juga. Jadi harusnya ini ada kesempatan untuk Saudi Arabia bisa melakukan titik balik buat comeback nantinya. Dan kayak oke, kita ngeliat dari Rafa secara mekanik oke banget, tapi kayak nggak ada space lagi nih buat dia bisa dapetin poin kill. Mountain Shocker udah mereveal adanya satu keberadaan dari pemain-pemain Saudi Arabia, tapi Yui terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Dan kadang menyebalkannya Mountain Shocker ini bisa dapetin last hit ke jungle loh. Itu dia. Bahkan objektif netralnya juga ya, ini benar-benar jadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari tim Saudi Arabia. Tim udah buka Avatar Guardian dan nampaknya satu pemain bakal tumbang di area top lane. Ya walaupun Avatar of Guardian sebenarnya nggak kena ya, tapi masih ada Unbreakable juga yang tadi sempat dibuka. Dan pas banget tadi Lunar Spear of Destruction-nya tepat. Dan wah, ini 1 point kill terhadap Yui Fendi ternyata bisa di-convert lagi. Begitu sih radar belakang, tapi Nabi yang sudah tidak ada lagi Pride of Ice di dalam tubuhnya pun harus dieksekusi di tangan dari Rafa. Dan ada space di area bottom lane yang bisa didapetin sama Tegami untuk dapetin satu buah outer turret. Dan ini membuat levelnya akan semakin timpang lagi nih. Terpaut 2 level antara kedua belah jungler. Dan masalahnya ada mirroring juga di area top lane ya untuk sosok Lunar. Dan lihat bagaimana space di area mid lane. Hampir sebetulnya sentral turret dari timnas Kamboja bisa diruntuhkan. Tapi ini yang ngebuat akhirnya ya perlawanan dari tim Saudi Arabia yang buat mereka bisa ngejar gold, masih bisa catch up. Perbedaannya masih terbilang cukup signifikan dan ini jujur luck for everyone. Dan nampaknya Moshi kali udah mulai dipokin. Yap, Moshi harus hilang dan bahkan
Ini membuat adanya kesempatan untuk secure ke arah Lord ini terbuka, walaupun kayaknya nggak bakal langsung di commit sama teman-teman Saudi Arabia karena Pink dan juga Lyricsnya dalam keadaan tidak full HP. Sebagai frontliner ini HP yang udah tergerus bakal menjadi sebuah masalah juga karena dari Kambodia mereka nggak juga buru-buru untuk langsung commit ke arah Lordnya. Mereka tarik mundur lagi sembari menunggu untuk Tegami yang baru saja recall. Karena naturally dari Assassin Power juga yang untuk Rafa yang jujur vulnerable banget. Jadi fokus ke hero seperti yang sudah mulai dilakukan. Tidak ada Pride of Ice dari Nabi yang membuat akhirnya 2 kali Nabi harus terpick up. Dan lihat tempat di area Lord. Ya sini Nabi selalu jadi bulan-bulanan warga dan bahkan Avatar of Guardian-nya connect menuju ke arah seorang Yui di lini paling belakang pun tidak terselamatkan. Free hit diberikan oleh Lunar, tapi lihat bagaimana Lyricsnya pun kali ini harus menahan damage yang disumbangkan. Terkena efek terrifying dan ternyata dengan satu buah Purify yang dimiliki tapi Yui Fendi hampir saja tertancap dengan adanya sebuah Spear of Destruction, namun tidak ada pergerakan yang bisa dilakukan. 1 versus 1 terjadi tapi Tegami masih punya Restless untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh Rafa. Wow, diawali dengan adanya pergerakan dari sosok Rafa, memancing adanya keributan yang membuat akhirnya ada pertukaran tadi yang cancel lagi setup dari timnas Kamboja untuk masuk ke area objective Lord. Karena lihat Rafa udah mulai coba untuk ngasih satu buah pressure teori ancaman. Malefic Gun sudah di tangan. Tadi ada aksi heroik juga jujur dari Bruno yang diamankan oleh Effendi yang hampir banget menang banget sosok Lunar. Tapi surprisingly Lunar punya banyak upaya ya, tadi 1001 cara untuk bisa selamat yang ngebuat akhirnya teman-teman dari timnas Kamboja masih punya harapan dan bahkan kali ini mereka yang udah mulai pegang karya Lordnya. Iya, ini komit banget ya dengan adanya 5 pemain di sana, tapi bakal paksa ditabrak lagi Moshi yang akan menjadi targeting berikutnya. Glorious Pathway telah dibentangkan, namun pemain-pemain dari Saudi Arabia memilih untuk ya mundur aja, tapi Pink cukup berani untuk mengeluarkan Avatar of Guardian dan harus memperhatikan damage yang bisa disumbangkan oleh Yui Fendi. Ini udah gak main-main. Itu dia, Yui Fendi continuous damage-nya udah semakin besar ya. Ini bak bola salju yang udah bisa kita bilang snowball juga. Memang terpick off 1 kali, tapi udah masuk menit 11. Tadi kita lihat range damage-nya udah dilingkupi dengan Malefic Gun. Bahkan teamfight kembali terjadi kan di top lane? Tidak, sepertinya hanya ada sedikit worldy aja. Wow, solo kill! Rafa mengamuk sepertinya sekarang. Tidak akan membiarkan Tegami mengawal hadirnya Lord di arah bottom lane. Dan itu dia, 1v1 situation yang akhirnya membuat dari Rafa pun udah mulai unggul balik nih. Levelnya udah disamakan. Sekarang mengejar lagi untuk Tegami yang udah level maksimum. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari tim Saudi Arabia bakal coba untuk mulai memancing kembali keributan dengan adanya Avatar Guardian dan bahkan Glorious Pathway yang dibekukan dengan Refrigerated Glacier yang membuat akhirnya 2 pemain mundur, tapi tidak dengan lead dengan adanya satu buah gerakan yang membuat dirinya harus terpanis. Sedangkan Rafa nggak banyak hal yang bisa dia lakukan selain mundur ke area belakang dan memilih untuk bermain aman. Yap, karena kalau bicara tentang ada teamfight 5 versus 5, ini Kambodia punya power yang sangat-sangat besar ya. Area of effect-nya dari Frigate Glacier, terus juga 2 Revitalize ini yang ngebuat teamfight jangka panjangnya pun selalu bisa diladeni oleh tim Kamboja. Sehingga dari Saudi Arabia mereka harus betul-betul memperhatikan dulu nih trigger dari Revitalize-nya. Terus juga Lunar secara damage ini udah mulai kerasa harusnya, apalagi speed push telah dilakukan sekarang. Iya, jujur nih split push-nya bisa shifting ya dari timnas Saudi Arabia. Mereka bisa mengutus Lunar atau mengutus sosok Rafa, tergantung dari bagaimana kebutuhan mereka untuk bisa follow up tepat waktu. Karena balik lagi, ini Rafa masih menjadi ancaman bahkan dari teamfight yang jujur ini chaotic banget. Tapi Rafa belum ada jawaban, masih nol dead. Wind of Nature juga udah mulai ditangani dari Effendi. Dan sebenarnya ini 36 detik kurun waktu Lord yang tidak begitu produktif ya bagi kedua belah tim selain maintain dari Wave Minion. Karena dua-duanya sama-sama menghindari ke bagaimana setup team fight-nya terlebih dahulu. Oke. 20 detik Lord akan muncul, tapi Rafa nggak punya purple buff nih. Masalahnya Avatar of Guardian ya tidak mengenai siapapun, tapi Moshi yang bakal dikomit kali ini. 1 hit terakhir masih bisa didapatkan walaupun Pink menjadi pertukaran nyawa saja 1 untuk 1, dan Spear of Destruction belum mengenai siapapun. Monster Sugar Lyrics yang akan coba untuk dikejar, namun masih belum masuk lagi damage-nya, sehingga
dengan adanya lirik yang harus mundur kali ini dari Cambodia, mereka udah langsung komit all in menuju ke arah Lordnya. Wah, the power of dua marksman yang dibawakan, damage-nya terlalu besar. Rafa yang vulnerable tidak bisa ditahankan, bahkan kali ini berfokus ke area hero Win of Nature Save the Day. Dan bahkan ada satu pemain di last hit-nya pun bisa di-reach dengan ya damage yang diberikan oleh seorang Nabi. Pride of Fight-nya berhasil diterigol oleh Liz, tapi lihat bagaimana perjalanan pulang yang dilalui oleh sosok XP laner dari Saudi Arabia harus dijegal dengan ya double kill elimination yang bisa diamankan oleh seorang Nabi. Yes, itu dia tadi flicker agresif ya untuk mengejar ke arah Lunar. Dan upaya untuk tadi ada sneaky peeky dari Rafa gagal untuk secure ke arah Lordnya juga, karena memang nggak ada vision yang bisa dibuka oleh Saudi Arabia. Dan kali ini momentum dipegang oleh Kamboja, mereka akan mengawal Lord yang sudah ter-enhance juga muncul di top lane. Namun split push power lagi-lagi nih yang menjadi kunci untuk Saudi Arabia, setidaknya tidak membuat adanya 3-lane push dari tim Kamboja. Dan nampaknya mereka bakal coba untuk justru mancing karya tim fight-nya. Dengarnya damage letupan yang terlalu besar membuat karya dua pemain tumbang. Dan base kali ini bisa langsung diterjang oleh teman-teman dari timnas Kamboja. Mengawal langsung mengarah ke area Lords yang sudah mulai berjalan ke area top lane. 3 member yang tersisa. Mampukah mereka bertahan dari serangan yang jujur disiplin banget dari timnas Kamboja? Yes, dan kayak tadi, wow, kali ini Lordnya juga sudah mulai masuk lagi. Lyrics dengan adanya Vengeance diaktifkan, tapi tidak membuat dirinya selamat. Masih ada satu wave di arah tengah dan Lordnya pun bakal cepat untuk di-clear. Sekuat tenaga double kill diamankan. Dan bahkan menuju ke wipe out, dan Kamboja menyamakan keadaan dan membawa semua ke game yang ketiga. Wow, timnas Kamboja menolak pulang dengan kemenangan 2-0 dari tim lawan. Mereka menjawab untuk perlawanan yang luar biasa, the power yang mereka maksimalkan dengan baik, yang membuat akhirnya tidaknya eksplorasi hero juga dengan cukup baik. Dan juga nih dari awal sebenarnya tugas dari Yui ini agak sedikit berbeda dibanding game sebelumnya. Dia nggak terlalu yang main jauh-jauh banget, dan aku lihat beberapa kali Pink ini mengeluarkan Avatar of Guardian yang tidak tepat sasaran, dan akhirnya dia hanya memberikan nyawanya di depan. Dan beberapa momen untuk Rafanya juga yang harusnya dia bisa memberikan instant kill tapi nggak kelihatan. Iya, jujur ini backup plan yang benar-benar maksimal banget sih dari timnas Kamboja ya, yang ngebuat akhirnya mereka bisa survive, mereka bisa memantaskan diri untuk bisa mencuri poin di game yang kedua. Bahkan kalau kita ngelihat dari set itemnya ya, wah ini udah terlalu masif sih damage yang bisa dihasilkan through damage, endless battle. Bahkan hanya butuh Rose Gold Meteor aja nih buat sosok Tegami ya, dari serangan-serangan yang jujur besar banget dari sosok Rafa. Bahkan perolehan goldnya pun nggak main-main loh. Perbedaannya hanya di angka 2000 dan nggak ada space yang besar sih buat Rafa bisa finishing sebetulnya di team fight stick yang dibuat oleh teman-teman dari timnas Kamboja untuk game yang kedua. Yes, oke. Dan 15 menit ya sebenarnya kalau ngeliat dari game time-nya nih cenderung cepat-cepat semua ya, nggak ada yang nyampe ke 20 menit ke atas, karena kayak benar-benar momentum demi momentum tuh bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para tim woman kita. Dan munculnya Yi Sun-shin ini menjadi sebuah perkara juga ya, kayak nggak terlalu, ya sebenarnya nggak terlalu di-expect, tapi masalahnya ini nggak ada jawaban gitu loh untuk gimana Yi Sun-shin-nya bisa di-commit, karena penjagaan selalu bisa dilakukan, jalan bareng terus-terusan. Moshi-nya yang ada di depan, Yui-nya ngeganggu, terus juga Nabi-nya yang selalu bisa ngeberi utility di arah belakang, dan akhirnya juga ini space untuk Yui Fendi-nya secara free, karena kalau untuk head to head secara range memang menang, dan juga kalau adu damage burst critical berhadapan dengan adanya damage per second itu